Malam ini kita akan menyampaikan tentang tuntunan sholat. Ada kalimat yang sering dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Ada amalan santri, sebelum melakukan sesuatu amalan itu, dia selalu berdoa. Napa doane? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi nun Gusti, ya Allah, ilahi anta maksudi, engkau yang aku tuju ya Allah, waridhoka, ridhomu ya Allah, matlubi, yang aku cari. Jadi panjenengan setiap mau melakukan apapun, kertek nang hati itu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah, ridhomu ya Allah, engkau yang aku tuju, dan ridhomu yang aku dambakan, yang aku cari. Mau zikir, mau sholat, mau infak sedekah, kertek hati, dihidupkan itu rohnya. Ya Allah, aku lakukan ini, tujuanmu hanya kepada engkau. Aku melakukan ini ya Allah untuk memohon ridho. Kenapa? Supaya amalnya jadi selamat. Itu termasuk di dalam ibadah sholat. Di panjenengan berdiri sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib dimulai usai qomat, berdiri tegak, doa-doa perlindungan panjenengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sempet waktunya agak panjang, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan Allah. Lalu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, minta tolong pada Allah agar sholatnya ini ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka ridhomu matlubi, matlubi tolabul ilmi, mencari, matlubi, yang dicari. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Sholat kita ini nggak lama, ya 5 menit, paling banyak ya 3 menit, 2 menit sholat 2 rakaat cukup. Tapi biasanya sholat 2 rakaat 2 menit itu kalau orang yang masih belajar tidak merasakan kenikmatan itu. Kecuali kalau orang yang sudah advance, kelasnya kelas apa, sudah kelas atas, sholatnya cepet. Nah kita ini kan belajar, jadi orang belajaran sholatnya itu lebih lama karena masih mencari, sholatnya lebih lama. Tapi kalau sholatnya orang yang kelas advance, sudah kelas lama, itu cepet sholatnya. Tapi tidak tahu apakah bisa menikmati dalam sholatnya atau tidak. Wallahu a'lam. Bahkan Nabi memberikan nasihat, sholli sholata muwaddah atau muwaddi'. Jadi Nabi itu ketika mau memulai sholat, Nabi itu menoleh atau menghadap ke jamaah, sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang mau pamitan pergi jauh. Ya, panjenengan kalau mau pamitan pergi jauh, nopo misalnya budal haji, budal umroh, pamitan sama keluarga, pamitan sama tonggo, kadang sampai nangis-nangis, moga selamat, moga iso balik. Di sholatlah sebagaimana orang yang mau pamitan. Artinya apa? Rugi
Kalau sholat yang terakhir ini dianggap sholat terakhir, sholatnya tidak bagus. Jadi Nabi ngasih nasihat, sholatlah sebagaimana ini sholat yang paling akhir yang kau kerjakan, sehingga engkau seolah-olah tidak akan menemukan sholat berikutnya. Itu nasihat Rasulullah. Sholli sholatan wadi'. Sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mau pergi jauh. Jadi sholatnya itu diapi-api no karena Allah, bukan diapi-api no karena uang. Kalau ada orang sholatnya tumanina, tapi kena gak ada uang, sholatnya wanter. Ada nggak? Banyak kira-kira ya. Aku dewe ngono kira-kira. Ibu-ibu kalau sholat sendiri cepet, makanya perlu sholat jamaah. Isrodat tumanina ya. Ini berjamaah paksa melo imam. Tapi masya Allah, malaikat senang gitu. Makanya kenapa sholat berjamaah itu disenangi oleh malaikat? Karena sholat berjamaah mendidik kaum muslimin untuk disiplin waktu, disiplin hatinya, disiplin gerakannya di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun umumnya ya masih kepeksa suwe imam iki biasa ya. Aku gak kuat kalau imam ini. Boleh sing cepet aja imam nih. Ada yang gitu ya gak apa-apa, selingan. Maaf, yang terpenting adalah motivasi kita ibadah itu semata-mata karena Allah. Orang membaca Al-Quran yatluna kitab Allah. Yang kedua kan wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan sholat. Kunci sukses kemarin 3 itu. Orang yang baca Quran, orang yang sholat, lalu orang yang infak. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menginfakkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik dengan terang-terangan maupun dengan tersembunyi, sembunyi-sembunyi pun terang-terangan. Kata Allah 3 hal itu kunci sukses, termasuk sholat kita. Nah, sholat yang sukses itu kan dipertanyakan kan kemarin. Kenapa? Tidak salah orang melaksanakan ibadah terpaksa, itu nggak salah. Kamu kok sholat? Terpaksa. Apa? Karena sholat diwajibkan oleh Allah. Sholat sebagai kewajiban dan melaksanakan ibadah berdasarkan kewajiban itu tidak salah. Cuma harus adil. Harus adil. Setiap orang punya kewajiban. Punya kewajiban. Kalau kita lapar, mesti pengen makan, harus makan. Kudu makan. Haus harus minum. Lapar harus makan, kan? Sudah dewasa harus kawin, nikah, kan? Harus ini, mestinya ditambahi. Ya orangnya kan keharusan, tetapi menjadikan sebuah kebutuhan. Makan nggak harus, itu kebutuhan, kan gitu. Minum nggak harus, itu kebutuhan. Ya ngelah ya minum, menjadi kebutuhan. Coba jadikan sholat itu kebutuhan gitu. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh rumah, ditambah butuh sholat, butuh zikir. Jadi Rasulullah itu memberikan nasihat kepada sahabatnya sebelum memulai sholat dengan nasihat sholli sholatan wadi'. Dan nasihat Nabi itu juga indah. Sawu sufufakum wa qaribu bainaha wa halu bil a'naq. Luruskan shaf, rapatkan shaf, tempelkan bahu-bahu kalian. Lalu Imam An-Nawawi memberikan penjelasan
ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Jadi orang-orang yang susah untuk meluruskan shaf, orang-orang yang susah baik dalam salatnya, yang hatinya masih berkecamuk, ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Kata Imam An-Nawawi, itu kok menunjukkan hati mereka itu sedang ada perselisihan dan permusuhan. Makanya sholat berjamaah itu melahirkan ukhuwah, melahirkan persaudaraan yang akrab. Esensi daripada sholat berjamaah yaitu ukhuwah itu. Makanya sebenarnya tidak begitu baik orang itu hanya kebutuhannya sholat, habis sholat langsung pulang, tidak kenal dengan saudara jamaah yang ada di samping kiri kanannya. Kan ada orang itu kebutuhannya ke masjid, aku mau jamaah roh. Oke, jamaah terus pulang. Ya itu urusan pribadi memang. Urusan zikir, urusan sholat ya masing-masing, mau zikir bareng atau enggak ya terserah. Tapi dia ini egois. Dia datang ke masjid hanya membutuh melo jamaah. Habis sholat jamaah, assalamualaikum langsung pulang. Kalau ditarik kepada apa yang didalilkan dari Rasulullah SAW, bahwa sholat itu tidak hanya itu, karena hablum minallah itu melahirkan hablum minannas. Makanya aqimus shalah wa atuz zakat. Hablum minallah yang kaitannya ibadah kepada Allah harus melahirkan hablum minannas. Hablum minannas tidak akan terwujud kalau hablum minallahnya baik. Karena orang yang sholatnya bagus, zikirnya bagus, hatinya bersih. Orang hatinya bersih, peduli dengan sesama kaum muslimin. Tidak egois, wis urusan dewe-dewe, aku urusan aku dewe kok lapo ribet tambah uang. Kayaknya bener. Kayak bener lah. Sekarang banyak orang egois masa hidupnya tuh. Wis gak apa-apa, gak usah melok-melok urusan wong liya, wis jarno ae, dewe-dewe ae. Itu sepertinya bener. Agama gak ngajarkan gitu. Kita peduli dengan kehidupan kaum muslimin. Kalau ada orang memang berbuat salah, diingatkan dengan cara baik-baik. Kalau ada orang berbuat baik, diberikan apresiasi yang baik. Itu sifat muslim. Kepedulian itu. Islam mengajarkan kepedulian. Jadi jangan sampai kita nggak peduli dengan urusan kaum muslimin. Peduli. Sebelum sholat itu jamaah diajak untuk merenung sebelum sholat. Kita akan sholat, yuk sambungkan hati kita ke Allah. Setiap kita menyebut zikir di dalam sholat, rasakan bahwa Allah sedang memperhatikan apa yang kau ucapkan. Lalu engkau merasa bahwa apapun yang kau kerjakan, yang kau perbuat dengan ucapan lisanmu, dengan posisi gerakan sholatmu, itu diperhatikan Allah dari jarak yang sangat dekat. Lalu jangan jauh-jauh hatimu minta, karena Allah sangat dekat denganmu. Berbisiklah kepada Allah di dalam memohon, dalam zikir. Ayo rasakan, atur napasnya dengan tenang ketika kau mengucapkan Allahu Akbar. Hadirkan hati. Sebagaimana engkau mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, terasa betapa indahnya kalimat itu. Allahu Akbar, ada ketenangan. Begitupun dengan zikir dan doa berikutnya setelah takbiratul ihram. Sampai ketika Allahu Akbar engkau rukukmu itu Allah katakan, kata Rasulullah, fa'azimur rabba. Dalam rukukmu engkau jangan kosong hatimu, agungkan nama Allah.
Fa'azimur Rabba, agungkan nama Allah. Nabi membimbing dengan kalimat Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Fa'azimur Rabba, engkau bukan ruku hanya menundukkan kepala dengan posisi ruku itu, tidak ada jiwa kosong hatinya, tapi agungkan nama Allah. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci maha engkau maha agung ya Allah, maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha agung ya Allah. Maka akan nyambung dengan berikutnya, Sami Allahu liman hamidah. Nyambung itu, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, ketika aku tadi mengagungkan namamu dengan bertasbih, maka sungguh Sami Allahu liman hamidah, engkau mendengar siapapun hamba yang memujimu. Itu Sami Allah dengan posisi i'tidal. Boleh setiap orang punya kedekatan ketika sujud. Saat sujud itu kan menjadi khusyuk. Kenapa? Di situ ada permintaan. Karena jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ya ketika sujud. Maka banyak-banyak doa kata Rasulullah. Saat sujud merasa lebih dekat dengan Allah, itu bagus. Tapi jangan menafikan bahwa seluruh posisi sholat itu saat-saat mustajabah. Jadi saat takbir mustajabah, saat berdiri mustajabah, saat ruku mustajabah, saat i'tidal mustajabah, saat sujud mustajabah, doa duduk antara dua sujud mustajabah. Jadi seluruh posisi sholat itu jarak doa, yang doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada lamunan, itu mestinya begitu. Ketika setiap hamba menyadari kondisi itu semua. Makanya Nabi Zakaria doanya dikabulkan Allah bukan saat sujud, saat masih berdiri. Nabi Zakaria itu ketika memanggil Tuhannya ketika sholat itu masih berdiri. Maka malaikat mengabarkan kepada Nabi Zakaria, Zakaria, apa yang kau mohonkan kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, ini dapat salam dari Allah. Ketika malaikat mendatangi untuk menjawab doanya itu, posisi Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria masih berdiri dalam salatnya di mihrab. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, nyambung ke Allah dalam zikir dan doa kita. Barakallahu lana wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.